Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Kadang-kadang, kita mendapati diri kita terbawa kembali ke masa lalu. Mungkin saat kita membuka album foto lama. Mungkin karena aroma yang familiar, lagu lama yang pernah kita dengar, atau suasana di tempat tertentu yang terasa akrab saat kita kembali setelah lama pergi. Dan tiba-tiba, tanpa kita sadari, kita tidak lagi berada di saat ini. Hati kita melayang ke masa yang lain, tempat yang lain. Masa di mana hidup terasa lebih sederhana. Masa di mana kita merasa lebih dicintai, lebih hidup, atau lebih ringan beban. Saat-saat yang rasanya ingin kita simpan dalam botol dan kunjungi kembali. Dan tidak ada yang salah dengan mengenang. Faktanya, mengenang adalah anugerah. Sebuah cara untuk merenungkan masa lalu, momen yang membentuk kita, orang-orang yang menyentuh hidup kita, babak-babak yang membantu membentuk identitas kita. Tuhan sendiri seringkali menyuruh umat-Nya untuk mengingat. Mengingat kesetiaannya, mukjizat-Nya, pembebasan-Nya. Mengingat bisa menjadi bentuk penyembahan, namun ada juga bahaya yang halus. Garis batas yang jarang kita lihat sampai kita telah melewatinya. Ketika mengenang berubah menjadi kerinduan, dan kerinduan membuat kita terjebak. Itu terjadi ketika kita mulai merindukan masa lalu lebih dari berharap pada masa depan. Ketika kita mulai percaya bahwa hari-hari terbaik kita sudah lewat, ketika kita lebih erat memegang kenangan daripada janji-janji Tuhan. Ketika apa yang dulu menjadi lebih berharga bagi kita daripada apa yang Tuhan janjikan akan datang. Alkitab memberi kita contoh yang mengejutkan melalui kisah istri Lot. Dalam Kejadian 19 ayat 17, saat penghukuman datang atas Sodom dan Gomora, para malaikat memperingatkan Lot dan keluarganya, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah itu." Tuhan bukan hanya memanggil mereka keluar dari kota yang penuh dosa, Dia sedang membawa mereka menuju masa depan yang baru. Dia menyediakan jalan keluar, permulaan yang baru. Dia berkata, "Yang di belakangmu adalah kehancuran, yang di depanmu adalah belas kasihan. Lari ke arahku." Namun saat mereka berlari, istri Lot menoleh ke belakang. Dan dalam sekejap, ia menjadi tiang garam, awalnya tampak keras. Apakah begitu salah hanya untuk menoleh sesaat? Tapi ini bukan hanya tentang gerakan kepala. Ini tentang apa yang masih hidup di dalam hatinya. Ia merindukan apa yang telah Tuhan panggil dia untuk tinggalkan. Ia tidak hanya menoleh ke masa lalu. Ia masih terikat padanya. Mungkin itu karena kenyamanan yang familiar. Mungkin gaya hidup, kenangan, atau hubungan yang tertinggal. Apapun itu, ia tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Ia tidak percaya bahwa apa yang Tuhan siapkan lebih baik dari apa yang ia tinggalkan. Dan dalam banyak hal, kita juga tidak jauh berbeda. Berapa kali kita berkata ingin mengikuti Tuhan, tapi hati kita masih terikat pada masa lalu. Kita berkata ingin memulai yang baru, tapi kita tetap kembali ke kebiasaan lama, dosa lama, atau pola pikir lama. Kita berkata siap berjalan dalam kebebasan, tapi masih terikat oleh suara masa lalu. Yesus berbicara langsung tentang ini dalam Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini perkataan yang keras, tapi perlu. Karena kamu tidak bisa berjalan maju dalam iman sambil terus menoleh ke belakang. Kamu tidak bisa menyelesaikan perlombaan saat hatimu masih terikat pada masa lalu. Kamu tidak bisa menerima apa yang ada di depan jika masih menggenggam apa yang Tuhan minta untuk dilepaskan. Bahkan Pengkhotbah 7 ayat 10 mengingatkan kita, janganlah mengatakan, mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang.
Sebab bukan karena hikmat engkau menanyakan hal itu. Mengapa Alkitab mengatakan ini? Karena kita sering meromantisasi masa lalu. Kita mengingat bagian yang manis dan melupakan yang pahit. Dan dengan melakukan itu, kita tidak menghormati momen sekarang di mana Tuhan sedang bekerja. Ketika mata kita terus tertuju pada apa yang telah lalu, kita melewatkan apa yang sedang dan yang akan datang. Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, "Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Mungkin kamu belum melihat seluruh gambaran. Mungkin kamu masih merasa tidak yakin. Tapi Dia sedang bekerja. Dia sedang membentuk. Dia sedang menuntun. Jadi jangan menoleh kembali. Jangan biarkan rasa bersalah menentukanmu. Jangan biarkan rasa malu mengikatmu. Jangan biarkan penyesalan mengikatmu pada dirimu yang dulu. Kamu telah dimerdekakan. Kamu telah menerima anugerah. Kamu telah diundang masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih indah daripada apapun yang telah kamu tinggalkan. Tuhan bukan hanya ada di masa lalumu. Dia ada di saat ini. Dia ada di masa depanmu, dan Dia sedang memanggilmu maju. Maka berjalanlah ke depan dengan pengharapan dalam hatimu dan pandanganmu tertuju kepadanya. Yang terbaik belum lewat, yang terbaik masih akan datang. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu menyertaiku. Saat aku menoleh ke masa lalu, aku melihat jejak tangan-Mu di setiap babak kehidupanku. Bahkan dalam keheningan, Engkau tetap berbicara. Dalam kegelapan, Engkau tetap menuntun. Ketika aku merasa sendiri, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkanku saat aku jatuh. Terima kasih atas belas kasihan-Mu yang tidak pernah lelah, bahkan ketika aku terus mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih karena Engkau tetap teguh di tengah badai, tetap bersamaku dalam luka, dan tetap hadir dalam setiap perubahan yang tidak aku inginkan atau pahami. Ketika orang-orang pergi, Engkau tetap tinggal. Ketika dunia berguncang, Engkau tidak berubah. Ketika hatiku hancur, Engkau dengan lembut memegang setiap kepingannya, seperti yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan, aku percaya bahwa janji ini masih hidup hari ini. Aku percaya Engkau sedang melakukan sesuatu yang baru dalam diriku, saat ini juga. Meskipun aku belum dapat melihatnya, aku memilih untuk percaya dengan iman. Engkau sedang membangun hal-hal kudus di tempat tersembunyi. Engkau sedang menulis kisah penebusan yang hanya Engkau yang dapat menulisnya. Terima kasih karena telah menyelamatkanku dari kehidupan yang lama. Terima kasih karena tidak membiarkanku di tempat aku dahulu berada. Engkau menarikku keluar dari lubang yang telah aku anggap sebagai hal yang normal. Ketika aku merasa tidak memiliki apa-apa, Engkau mengangkatku. Ketika aku terlalu lelah untuk berdoa, Engkau berbisik tentang harapan. Engkau tidak hanya membersihkanku, Engkau mengenakanku pakaian baru dengan kasih karunia. Engkau tidak hanya mengampuniku, Engkau memanggilku sebagai yang terpilih. Engkau tidak hanya memberiku jalan baru, Engkau berjalan bersamaku. Tuhan, aku bersyukur atas setiap momen kesetiaan-Mu. Bahkan dalam hal-hal yang tidak aku pahami saat itu,
Kini aku melihat bagaimana Engkau memberikan tujuan melalui rasa sakit, pertumbuhan melalui kehilangan, dan kedekatan melalui kehancuran. Terima kasih karena mencintaiku bahkan saat aku tidak mencintai diriku sendiri. Terima kasih karena melindungiku dari bahaya yang bahkan tidak aku sadari. Engkau selalu menjadi gembala yang baik, bahkan ketika aku tersesat seperti domba yang hilang. Namun, Bapa, aku mengakui bahwa masih ada saat-saat ketika aku menoleh ke belakang. Aku masih memikirkan musim-musim lama, kebiasaan lama, hubungan lama, dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar seburuk itu. Aku merindukan kenyamanan yang akrab dan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku lebih bahagia saat itu? Meskipun aku tahu bahwa kehidupan itu bukanlah kehidupan yang penuh damai atau kebebasan, Tuhan, ampunilah aku karena membiarkan pikiran-pikiran itu tinggal terlalu lama. Ampunilah aku karena membiarkan kebohongan-kebohongan itu menarikku kembali ke masa lalu yang telah Engkau mati untuk membebaskanku darinya. Bantu aku untuk terus mengingat bahwa jalan-Mu lebih baik. Lebih baik daripada apapun yang telah aku lepaskan. Lebih baik daripada rencana-rencana yang aku miliki sebelum aku mengenal-Mu. Lebih baik daripada kesenangan sementara yang meninggalkanku kosong. Putuskan setiap ikatan tak terlihat yang masih menghubungkanku dengan kehidupan lamaku, cara berpikir lama, reaksi lama, tempat persembunyian, atau keraguan. Hapuskan setiap keinginan tersembunyi yang tidak sesuai dengan ciptaan baru yang telah Engkau jadikan diriku. Berikan aku kekuatan untuk melangkah maju. Biarkan aku seperti Paulus yang dengan berani menyatakan bahwa ia melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Biarkan aku berlari dengan ketekunan, tanpa menoleh ke belakang, tanpa ragu, tanpa goyah. Biarkan imanku lebih kuat daripada ketakutanku dan ketaatanku lebih keras daripada penyesalanku di masa lalu. Berikan aku hati yang lapar akan apa yang akan datang bersamamu. Hati yang percaya bahwa Engkau masih menulis bab-bab indah di depan. Hati yang tidak mundur tetapi bangkit dengan keberanian bahkan ketika jalan di depan tampak tidak pasti. Perbarui aku, Tuhan, setiap hari. Singkirkan apa yang bukan darimu dan tanamkan akar yang lebih dalam apa yang berasal darimu. Ajarkan aku bagaimana hidup dengan sukacita dan kepuasan, tidak hanya dalam masa-masa baik, tetapi juga dalam keseharian, dalam penantian, dalam pembelajaran. Bantu aku berjalan dalam tujuan, tidak mengejar persetujuan orang lain, tetapi menyenangkan-Mu, dan ketika aku lelah, ketika jiwaku merasa letih, ketika aku bertanya-tanya apakah aku telah membuat kemajuan, ingatkan aku siapa Engkau. Engkau adalah Tuhan yang membawa sungai ke tempat kering. Engkau adalah Tuhan yang membangun kembali reruntuhan menjadi tempat kudus. Engkau adalah Tuhan yang mengucapkan kehidupan atas hal-hal yang mati. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah padaku. Bahkan ketika aku berjuang untuk percaya pada diriku sendiri, jadi hari ini, aku memilih lagi untuk melangkah maju. Aku memilih untuk percaya kepadamu, tidak hanya dengan kekekalanku, tetapi juga dengan hariku ini. Aku memilih untuk percaya bahwa bahkan sekarang Engkau sedang melakukan sesuatu yang baru dalam diriku. Aku meninggalkan masa lalu di kaki salib dan aku berjalan maju dalam kebebasan yang telah Engkau beli untukku dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, silakan tulis "Amin" di kolom komentar sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang menjadi milikmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, jangan ragu untuk memberitahu kami di komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai-Mu.